Kenapa saya mau ke Dewa? Ya, karena saya lihat visi dan misi di manajemen itu luar biasa. Bahkan saya dilihatkan pembangunan yang sudah berjalan, foto-foto, videonya, itu kan luar biasa. Halo Scorer. Nah, kembali lagi bersama saya Esu Santoso. Bukan kembali sih, sebenarnya saya menggantikan teman saya. Tapi ini menarik sekali di Lirik edisi spesial. Lirik on the spot. Ini pertama kali Lirik on the spot langsung menuju ke narasumber yang berada di sebuah tempat yang menarik. Dan narasumber yang juga menarik tentunya sudah dituliskan. Beliau adalah Coach Neil Maizar. Ini ya, tunggu ya. Kita akan ngobrol panjang lebar. Mulai dari Joachim Low sampai Mas Rauf. Ya. Coach Neil apa kabar? Kabar baik, Bang. Gimana Coach Neil dengan Dewa United ini kan pramusim nih. Ini kan ini pelatih lagi kerja-kerjanya nih, istilahnya seperti itu. Itu bagaimana Coach Neil perkembangan dengan Dewa United? Iya, alhamdulillah ya. Saya kan mulai kerja itu sebenarnya udah bulan Maret. Tapi secara tim itu 6 April. 6 April itu di bulan puasa, setelah puasa 2 hari kita udah mulai latihan. Dan kesininya udah kita lebih kurang persiapan udah lebih 1,5 bulan. Jadi tim ini tim baru, Bang. Tim baru dan promosi ke Liga 1. Jadi kita memang harus kerja keras. Karena kita belum punya pemain. Kenapa belum punya pemain? Karena waktu saya kesini sebelum satu pemain itu udah sign kontrak belum ada. Oke. Ya, jadi saya diskusi dengan manajemen, kita harus gerak cepat. Minimal kita cari pemain yang bertalenta, yang di Liga 1, yang kita anggap cocok dengan karakter kita. Sehingga pelan-pelan saya bilang mulai 1 April minimal kita udah punya pemain 50%. Jadi dealnya itu sebenarnya sebelum April, Coach? Iya, jadi begini. Dealnya itu saya kesini 16 Maret. 16 Maret, oke. Itu udah deal. Oke. Cuma manajemen bilang kita diumumkan itu di media setelah Liga 1 selesai. Oh iya. Biar lebih lebih mantap gitu loh. Ya, jadi sebelum itu kita udah membuat suatu desain seperti apa Dewa United ke depan, dan itu kita udah presentasikan ke manajemen. Jadi akhirnya terbentuklah tim ini kira-kira 50% 60%. Dan di sekitar di tanggal 6 April kita udah mulai latihan bulan puasa ya, sampai kita latihan sampai tanggal 27 April. Kalau tidak salah itu Dewa United itu tim Liga 1 pertama yang berlatih di pramusim. Betul. Itu memang Coach Neil, dan itu pemainnya kalau latihan pertama saya datang soalnya. Itu pemainnya kalau nggak salah itu baru, yang pemain lama itu baru 12 orang, bahkan kiper cuma satu kalau nggak salah. Itu sengaja melakukan itu dari awal, atau memang dari awal sudah ngomong ke manajemen bahwa kita harus memulai lebih dulu, atau seperti apa? Kita harus memulai dari dulu. Karena kalau kita tidak mulai dari dulu, kita akan terlambat. Kita belum punya tim. Kalau Persija misalnya, kalau Persib misalnya, minimal mereka 50% atau 60% pemainnya akan dipertahankan. Ya. Dan mungkin mereka punya sisip 1, 2 orang, 3 orang aja. Tapi kita belum ada. Sehingga pemain-pemain yang udah lama yang mempunyai kontribusi bagus dengan tim ini, ketika masukkan ke Liga 1, kita datangkan semuanya, kita lihat dalam perkembangannya, baru kita putuskan mereka dipakai. Sehingga 40% dari pemain yang lama itu tetap kita pertahankan. Nah, untuk mencukupi itulah kita datangkan Asep Berlian, Feby, Dias, Deden, Kiper Bandung, Deden Nasir, ya, Miftah, betul. Habis itu Sugeng yang pemain-pemain yang telah berlaga di Liga 2 dan pernah Liga 1 juga. Nah, sehingga ketika kita udah latihan yang lebih kurang 1 bulan, nah kita bilang sama manajemen kita harus latihan TC konsentrasi di Bali, gitu Bang. Coach, ini kan bisa dikatakan Coach kembali lagi ke Liga
kasta teratas Liga Indonesia. Tantangannya tentu lebih berbeda, apalagi Dewa United tim promosi dan banyak orang punya ekspektasi tinggi terhadap ini tim ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini tuh sebagai kita kan tahu coach Neil orangnya disiplin, walaupun kelihatannya slow ganteng, tapi kalau di lapangan kerasnya keras gitu kan. Itu secara pribadi pegang Dewa ini apa sih yang menjadi tantangan, coach? Sebenarnya komitmen aja. Kita ini targetnya akan besar. Iya. Kita di papan atas. Kita harus satu keinginan, satu tujuan antara manajemen, pemain, pelatih, dan juga semua staf pelatih. Juga media officer, kitman, semuanya. Kita harus satu keinginan, satu tujuan. Setelah itu baru kita tata masing-masing. Nah, saya di lapangan, yang penting buat saya itu bagaimana pemain itu bisa mengaplikasikan bentuk latihan saya di dalam lapangan 70 kali 110 itu yang penting. Apakah saya keras? Enggak juga. Saya hanya memberikan semacam bentuk latihan, program latihan yang harus saya rancang dengan teman-teman tim pelatih. Kita aplikasikan bentuk latihan di lapangan. Kalau mereka salah, kita perbaiki. Kalau mereka betul, kita dukung. Karena ini kan tidak main-main. Kita baru tim promosi, habis itu tidak sungguh-sungguh, manajemen sudah mengeluarkan biaya begitu luar biasa. Dewa ini orang belum memikirkan apa-apa, dia udah memikirkan apa yang dilakukan sekolah minggu depan. Dia mempunyai home base, dia bikinnya di apa namanya, di Megamendung, ada lapangan sepak bola. Sorry coach, saya potong. Apakah faktor ini kan Dewa bangun training ground segala macam. Apakah faktor itu juga yang mempengaruhi? Karena kau juga dapat tawaran dari beberapa klub yang lain sebenarnya kan? Iya, itu sebenarnya saya lihat ini memang itu juga. Kenapa saya mau ke Dewa? Ya, karena saya lihat visi dan misi di manajemen itu luar biasa. Bahkan saya dilihatkan pembangunan yang sudah berjalan, foto-foto, videonya, itu kan luar biasa. Selama saya melatih belum ada tim yang punya home base atau home ground atau fasilitas penunjang yang mereka bikin sebelum tim ini ke Liga 1. Mereka sudah membuat dan mungkin di Megamendung itu mungkin bulan-bulan Juli udah selesai lah rumputnya. Oke. Kalau di belakang itu pengadegan pengendangan itu mungkin ya katanya akhir tahun, saya nggak tahu. Tapi saya udah ke sana dan itu hebat. Itu lapang sepak bolanya di bawah itu nanti ada semacam jacuzzi lah untuk air panas, air kolam dingin. Luar biasa itu. Itu harus ditiru dan dicontoh oleh klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia. Tapi ini kan coach kan istilahnya meneruskan, walaupun tadi disebutkan belum ada pemain yang apa ya 50%, tapi meneruskan pekerjaan dalam tanda kutip coach Kasar tadi. Dan Coach Neil juga tidak mengganti satupun staf kepelatihan. Masih ada Om Erik, masih ada Coach Dul Kamit, kecuali pelatih fisik yang baru. Ini apakah memang dari awal juga sama Coach Kasar tadi juga ada obrolan seperti apa? Saya kan harus menghargai orang-orang yang pernah membuat tim ini bagus. Coach Kasar tadi sebenarnya kan dia yang head coach-nya. Cuma karena beliau dengan sesuatu hal dia nggak bisa. Jadi saya tentu tanya sama beliau tentang kompetensi pemain yang ada sama dia. Pemain yang siapa yang harus diambil, siapa yang harus tidak. Tapi bilang dia hebat juga. Itu kan semua keputusan sama Coach Neil katanya kan. Kan luar biasa itu. Tapi pendapat dan saran pasti sama dia. Dan juga staf pelatih kan masih ada. Seperti Coach Erik, Coach Kamik. Jadi sebelum saya memutuskan untuk mengambil pemain yang ada di tim yang Liga 2 yang membawa ke Liga 1 itu, kita staf pelatih diskusi dulu. Tapi memang yang memutuskan semuanya saya. Itu. Ini pertanyaan penting mungkin ditunggu. Sampai sekarang belum ada nih. Bahkan 3 tim promosi itu belum pernah buka pemain asing. Nah, Dewa ini pemain asingnya siapa sih? Katanya ada yang dibilangkan waktu launching, waktu perkenalan coach, pemain dari alumni Ayak. Ini kapan sih? Kapan dan kalau boleh bocoran lah. Sudah ada satu, ya, yang pasti itu sudah ada yang Risto ya. Tapi, Risto, ya. Risto sudah datang. Terus yang 3 lagi sudah masih dalam nego. Rencana kalau deal itu tanggal 7 Juni dia datang. Terus yang 2 lagi Asia masih dalam nego juga. Mudah-mudahan dalam bulan Juni ini semuanya akan clear. Tapi kan untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi yang lebih detail itu kan manajemen. Oke. Nah, kalau mereka misalnya mau
di upload namanya ke media itu, yaitu sama manajemen. Tapi secara umum, insya Allah sampai hari ini sudah 90% udah oke. 4-4 ya coach? Empatnya sudah oke, 90%. Tinggal deal angka atau apa itu bukan urusannya saya. Oke. Insya Allah. Risto itu berarti yang dari Malaysia ya? Risto yang pernah main di Sabah, yang ya? dia main di Macedonia. Oke. Jadi pemain asing sudah ini baru pertama kali ngomong kali coach ya? Iya, pertama kali ya. Saya juga apa nanti seperti apa, tapi saya minta izin juga ke manajemen. Apakah nanti bisa diinformasikan atau enggak? Oke. Coach, tadi saya ini Dewas cukup lah, saya sudah dapat informasi cukup banyak. Tapi saya pengen tahu, balik sama Coach Kasar tadi, ini kan reuni sebenarnya. Reuni zaman main di timnas tahun 90-an gitu. Bedanya kan Coach Kasar tadi itu dapat emas 91. Coach Neil waktu itu seleksi aja kan. Ya. Nah, ini balik lagi ke sama Coach Kasar tadi. Jadi gini, saya sama Coach Kasar tadi itu dulu sama-sama di tim nasional Paralimpiade 91. Ya. Kita itu kan saya di PSSI Garuda 2. Oke. Ya, Zulkarnain Jamil, Rocky Putri, Agung Setiabudi. Itu sama-sama di Garuda 2. Cuma karena kita butuh pemain-pemain tambahan untuk tim Paralimpiade, ditambahlah pemain yang ada di Kelatama untuk melengkapi tim Paralimpiade ke tim nasional. Masuklah Kasar tadi dari dia dulu ke Kramayuda 13. Kramayuda, oke. Aji Santoso dari Arema Malang, Ansari dari Medan Jaya. Fakri waktu itu ya? Fakri nggak ada. Widodo Ciputra dari Warna Agung, Listanto Rajo dari Pelita Jaya, Hartono ada di Persebaya. Ya. Itu pemain yang banyak tambahan. Jadi Kasar tadi adalah teman saya dan kita sama-sama main. Waktu lawan Hong Kong dia main, saya juga main. Posisinya apa waktu itu? Kasar tadi dia kanan luar. Kanan luar, sayap ya? Iya, saya center back. Oh. Saya center back. Saya center back, di belakang kan Listanto Rajo. Saya sama Agus Yono. Di kiri Aji Santoso, di kanan dulu Kuseri. Oh iya. Di tengah Ansari Lubis. Puji Purnawan, Rocky Putri sama Widodo di depan. Di kiri Rasito atau Kasar tadi, di kanan Rasito Kasar tadi. Oke. Saya ingat saya Coach Neil itu gelandang bertahan bukan? Iya, gelandang bertahan. Aslinya gelandang bertahan kan? Iya, gelandang bertahan bisa double stopper namanya dulu. Oke. Nah, dulu kan pakai 3-5-2. Tapi memang dari awal posisi itu Coach. Ya, posisi itu. Soalnya saya kenalnya kalau stopper libero di Semen Padang ya Indra Mahyuni. Ya, saya berdua sama dia. Oke. Berdua sama dia. Jadi depan saya Mas Kurauf. Iya. Coach itu kan jadi pemain nyaris nggak pernah keluar kandang lah istilahnya ya. Maksudnya nggak pernah keluar lama. Hanya di Semen Padang, PSP sempat ya. Semen Padang aja. PSP sebentar. PSP sebentar aja. Tapi kan nggak pernah maksudnya di luar. Tapi tiba-tiba nih tahun 90-an kan main di Ceko. Nah gini. Itu ceritanya jadi gimana? Jadi gini, saya ini kan anak muda yang dikumpulkan di Cibubur. Oke. Di PSSI Garuda itu diproyeksikan untuk tim Paralimpiade Barcelona 92. Ya. Oke. Jadi kita dilatih di sana selama 4 tahun. Waktu itu pelatihnya siapa Coach? Joseph Musopus. Oh, Joseph Musopus. Pelatih Czechoslovakia, pemain terbaik Eropa 68 salah saya. Oke. Dia melatih kita dan itu tim pelatih fisiknya Ceko, pelatih utamanya Ceko juga dan masyurnya juga Ceko, Pak. Sampai masyurnya juga dia. Ya, masyur. Karel Pelek namanya. Oke. Yang akhirnya beliau jadi masyur terbaik di Arseto Solo. Oh iya. Jadi kita ini dulu 1,5 bulan pergi latihan bertanding di Czechoslovakia bulan Juni 90. Kita melawan Dukla Praha, melawan Olomouc ya. Sebelum pecah jadi Czechoslovakia ya, masih dia pecah itu setelah saya pulang baru dia pecah. Oke. Ya, baru Czechoslovakia. Karena kita itu pernah nonton di Bratislava ya. Iya. Yang ibu kotanya bukan kota lagi. Slavia Bratislava itu berarti. Slavia Bratislava. Jadi setelah pulang dari sana 2 minggu kita dipanggil sama Ismet Tahir. Oh, Pak Ismet Tahir, oke. Karena dia kan wakil pimpinan official. BTN ya waktu itu. Dia pimpinan dari liga ini, dari proyek ini. Oh, proyek Olimpiade ini. Kalau ketuanya kan Pak Sigit. Oh, Pak Sigit ya. Jadi Pak Ismet sebagai wakil. Dipanggil kami berempat. Saya, Rocky Putirai, Agus Yono, Heriansa. Oke. Tiganya Arseto semua dong itu.
Iya, sebenarnya Dua Arseto ya, dua Arseto. tiganya itu. Oh, Agus Yono Arseto juga. Agus Yono kan Arema. Arema ya, oke. Dipanggil kembali lagi ke Eropa. Dititipkan atau seperti apa? Saya sama Agus Yono berlatih di Sparta Praha. Sparta Praha. Heri Kuroki Putra, Heriansah berarti di Dukla Praha. Tapi kita main di Liga 2-nya. Saya di Benesov Liga 2. Heri dan Rocky di Montaza. Main kita Liga 2. Itu statusnya dikontrak atau gimana coach? Kayaknya nggak tahu saya. Pokoknya kita latihan tapi waktu di Liga 2 tuh kita digaji juga. Dikasih uang saku juga. Berapa waktu itu berapa coach? Saya nggak tahu tapi itu kan korun. Oke. Ibu mata uangnya korun. Kita dikasih juga. Habis main kita dikasih bonus juga, dikasih. Saya nggak tahu seperti apa. Sepertinya kita ini dipinjamkan mungkin. Oke. Dipinjamkan berlatih di tim elitnya Cekoslovakia, satu Sparta Praha dan satu di Dukla Praha. Dan saya latihan sama tim nasional Cekoslovakia waktu di Piala Dunia di Italia itu. Oke. Ada Jens Teskal, Julius Bilek, Mikael Bilek, semuanya latihan sama saya waktu itu. Itu kan di sana kan pasti ngalamin musim dingin dong coach. Iya. Di Padang kan panas nih ya. Rasanya gimana sih? Jadi orang kan ada cerita nih Om Ricky Yakobi sempat merasakan dingin di Jepang tuh. Nah kalau ini orang Padang nih main di sana nih. Jadi memang kalau menjadi orang yang kita menjadi sebenarnya seperti apa menjadi pemain sepak bola itu memang harus kita ke negara-negara yang hebat sepak bolanya. Itu kita mandiri. Kita tidur di apartemennya ya di Praha itu. Iya. Kita pergi latihan sendiri. Ya naik bus. Naik tram, naik kereta api bawah tanah, itu selama lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Berarti setengah musiman ya? Setengah musim. Jadi bulan Juni sampai Desember. Kalau Juni sama Juli enak. Iya. Tapi sampai November, Oktober dingin. Waduh gila. Saya nggak bisa keluar kecuali kalau pergi latihan aja. Bahkan pernah saya latihan -2. Tapi ada salju nggak coach waktu itu? Salju, kita latihan di salju. Berarti pernah main pakai bola warna merah gitu dong coach? Yang salju itu? Kan ada itu. Saya nggak tahu, kayaknya ada waktu itu. Oke. Bola itu salju, cuma saljunya tidak terlalu tebal ya. Iya. Dan itu memang sangat-sangat susah kali. Kalau sekarang mungkin komunikasi kan gampang ya handphone. Kalau dulu kan ya pasti kan rasa rindu sama pacar. Waktu itu masih bujang kan coach? Masih bujang. Nah pasti kan rindu sama pacar, sama orang tua. Itu ngebunuhnya gimana coach? Jadi gini, jadi memang anak-anak muda ini harus punya karakter tersendiri. Iya. Saya karena orang Padang suka perantau, saya anggap semuanya biasa aja. Tapi kita mau rindu. Pertama rindu orang tua dan kedua rindu kampung halaman. Saya pernah kirim hanya sekali surat ke orang tua saya, ya. Iya. Dan dibalas juga sekali. Itu jaraknya mungkin 1 bulan baru dibalas, baru nyampe. Gila nggak tuh? Nggak ada handphone, nggak ada apa semua. Jadi itulah perjuangan. Tapi yang penting buat saya sebagai anak muda, ini menjadikan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Kalau kita ingin lebih hebat, lebih bagus, memang kita harus pergi ke negara-negara yang bagus sepak bolanya. Minimal cara berpikir kita berubah, karakter kita berubah. Karena sepak bola mereka sudah sangat luar biasa. Apakah itu yang membuat coach sampai sekarang punya karakter seperti ini di dunia sepak bola, terutama melatih, itu salah satunya faktor di Ceko itu coach? Seperti apa? Iya, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Karena di sana memang dia sangat disiplin kali. Oke. Kalau dia latihan jam 7, dia sebelum jam 7 udah nyampe di locker room. Iya. Dia persiapkan dirinya. Kan dia dari rumah masing-masing tuh. Tidak ada yang manja lah. Tidak ada yang manja. Tapi memang mereka tinggal pakai aja. Sepatu udah selesai, baju udah ada locker room masing-masing, namanya masing-masing. Mereka tinggal tapi itulah. Mereka tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat dan on time. Mereka tidak diperintahkan, tapi mereka ya mungkin profesional ya. Iya. Dan mereka berlatih sangat sungguh-sungguh. Kalau dia mau recovery training besoknya habis latihan, habis pertandingan besoknya semua datang. Oke. Jadi memang sepak bola kalau kita ingin maju, memang kita harus profesional dengan diri sendiri. Bagaimana kita menata waktu kita, baik itu waktu latihan, waktu pertandingan. Manajemen diri ya coach. Manajemen diri itu penting. Coach,
90 itu kan nama walaupun tidak selalu dipanggil seleksi tapi sering main di timnas. Ya. Ada pengalaman yang paling mengesankan yang sampai sekarang kalau mau tidur tuh masih diingat gitu itu nggak coach? Saya tahun 90 itu kan Paralimpiade itu kan tim kita lawan kita kan Jepang, Oke. Hong Kong, Cina, Taipei. Kita satu grup. Dan saya sebelum ke situ tuh kita kan pergi tur di Asia ke Thailand, ke Korea kita latihan selama lebih kurang 3 minggu. Nah, saya berkesannya waktu saya mencetak gol pertama di karir saya di internasional waktu lawan Korea di Stadion Busan kalau nggak salah saya. Oh, oke. Iya. Itu lawan Korea, tim nasional Korea usia tim nasional usia Paralimpiade itu. Oke, iya. Jadi kita kalah 2-1. Paralimpiade lawan Paralimpiade. Paralimpiade lawan Paralimpiade. Kalah kita 2-1. Dan saya cetak gol pertama mulai heading kepala. Itu tahun 90. Jadi itulah karir gol internasional saya pertama dan juga terakhir. Itu kebanggaan buat saya. Iya. Dan saya lihat kemarin di di susunan pemain kita waktu kita lawan itu namanya STY. Ada Sintayong. Oke. Jadi waktu saya berhadapan sama Korea Selatan 2090 itu ada nama Sintayong gitu. Oke. Sampai saya nggak tahu, cuma saya kemarin dikasih tahu aja. Masa iya ini katanya. Jadi, udah diatur sama semesta berarti ya? Iya, saya juga baru tahu kemarin dan waktu 3 bulan lalu teman-teman bilang, oh gila, masa iya dilihatkan daftar nama memang ada. Jadi waktu kita uji coba dalam timnas Korea Selatan tahun 90 itu ya. Iya. Kita berhadapan dengan Korea dan kita kayaknya levelnya nggak jauh berbeda. Itu yang buat saya bangga saat itu. Nggak jauh berbeda. Jadi artinya Indonesia bisa imbangin dia waktu itu. Bahkan ketika lawan Jepang juga kita cuma kalah tipis saja. Kita di Surabaya kita kalah 2-1 ya. Kita kalah 2-1 dan di sana kita juga kalah 3-1. Jadi dan permainan sangat luar biasa itu. Ini 3 pertanyaan terakhir. Ya. Yang pertama tentunya kita tidak pernah bisa bohong. Coach Neil pernah melatih timnas dan bermain di Piala AFF 2012. Keadaan sepak bola Indonesia sedang tidak baik waktu itu. Saya nggak ngomonginnya tidak baik nih. Saya nggak ngomonginnya tidak baik. Tapi saya ngomongin adalah kondisi tidak baik itu berefek kepada sebuah tim pasti. Tetapi Andi Firmansyah cetak gol indah sekali. BP bermain sudah mau pensiun waktu itu. Itu mungkin momen pertama kali bendera dibentangkan terus dipegang semuanya, itu momen pertama. Apa sih motivasi itu dan bagaimana sih sebenarnya tim itu persiapan dengan segala macam dramanya coach? Jadi begini, itu memang pengalaman luar biasa buat saya. Tapi yang pasti kita punya tim staf pelatih yang sangat luar biasa juga, staf kepelatihan manajemen juga biasa juga. Dan saya pikir yang membuat kita bangkit itu karena kita dianggap tidak ada. Dianggap kita tidak ada apa-apanya tim nasional ini. Pernah saya bilang sama pemain, itu ada Ifram Bahdin, ada Andi Firmansyah, ya, ada Maetimo, ya, ada Samsul Arif, ada Fahrudin sekarang jadi kapten sebelasan, ya. Saya bilang sama mereka, kalau Anda ingin dianggap, tunjukkan di lapangan. Saya bilang begitu. Karena nggak dianggap, saya bilang. Anda lihat tuh media, mereka cuma bilang Anda akan kalah 8-0, 7-0, 6-0, saya bilang. Sekarang Anda tunjukkan bahwa kita punya. Nyatanya sampai hari ini pemain yang kita di 2012 menjadi hebat kok. Ada Ifram Bahdin, Andi Firmansyah. Bahkan Samsul Arif sampai sekarang masih cetak gol. Bahkan kiper Wahyu Tri aja masih bertahan sampai sekarang. Bertahan. Berarti mereka itu cuma belum punya belum punya nama yang sangat luar biasa, tapi punya bakat yang sangat luar biasa. Dan kondisinya Coach Neil kan dibatasi memanggil pemain dari daerah kan. Saya nggak mau cerita ya. Tapi itu mudah-mudahan jangan terjadi lah. Dilarang A, dilarang B untuk tim nasional kan nggak bagus. Yang pasti kejadian itu sekali itu aja Coach. Jangan ada lagi. Jangan ada lagi karena itu nggak bagus buat tim nasional. Sudahlah itu saya cuma penasaran saya. Itu story aja lah. Coach kedua nih yang terakhir kedua. Ini Coach Neil ini kalau ganteng banyak orang ganteng nih. Kalau orang bertampang istilahnya handsome banyak. Tapi orang yang keren itu kan jarang. Ini coach selalu stylish nih, selalu itu
dari mana terus punya jangan-jangan punya style peraga apa ya istilahnya yang mengarahkan gitu nggak sih coach? Nah, saya juga sebenarnya kan ini memang keinginan saya. Oke. Karena saya lihat kan pelatih-pelatih dulu itu kan banyak pakai jaket, pakai Oke. training ya. Terus saya lihat kalau saya pakai jeans ya, pakai baju kemeja putih atau yang pakai sweater atau apa-apa, kayaknya rapi, enak dipandang gitu loh. Jadi saya melihatkan bahwa kita harus menghargai diri sendiri. Apalagi seorang pelatih itu kan seorang entertain ya. Dia sebagai orang yang dipandang dan dilihat oleh siapapun. Ya kita harus menghargai diri kita sendiri. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, kita nggak dihargai orang. Jadi memang saya persiapan kalau kita bertanding lawan A, bajunya seperti apa, sepatunya seperti apa, bang 2 hari 3 hari saya siapin juga. Itu sendiri ya? Sendiri. Tapi saya diskusi juga sama istri. Oke. Ma ini bagus nggak ya? Oh bagus pak. Oh ini kurang pak gitu. Kalau istri lagi di dengan saya. Oh berarti tetap ini ya, tetap ada fashion police-nya juga ya? Ya kita yang melihat kita kan bukan kita nggak bisa ya, kita juga diskusi sama keluarga aja. Cuma istri saya. Oke. Pertanyaan terakhir coach. Ya. Di luar orang tua, siapa sih yang kalau mau berterima kasih di karir sepak bola dari bermain sampai sekarang, siapa coach yang orang yang ya boleh lebih dari satu lah. Siapa yang pengen coach ucapin terima kasih untuk karir sepak bola coach sejauh ini? Ya sebenarnya kan saya dari kampung. Di kampung itu di kota Payakumbuh itu. Kota Payakumbuh di Sumatera Barat itu dari kota Padang itu 3 jam. Ada beberapa pelatih di sana yang pernah mengorbitkan saya dan memakai saya. Sekarang beliau udah almarhum, namanya Irnaldi Bainal. Itu sangat membantu saya di dalam melatih. Walaupun saya masih kecil, kadang dimasuk juga. Ada banyak juga pelatih itu, Damas dulu namanya juga di Payakumbuh. Setelah itu saya pindah ke Diklat Padang. Ya Diklat Padang tuh masih ada sekarang itu Pak Usman Chan. Dia masih hidup. Saya juga hormat sama dia. Setelah itu saya pindah ke tim PSSI Garuda. Di sana dulu ada Pak Solekan, ada Pak Halilintar, ya, ada Pak Slamet Pramoji yang untuk anak senior. Dan mereka berjasa juga dengan kita. Dan untuk ke tim nasionalnya tentu yang sangat berjasa tentu Bang Iswadi Idris. Posisinya bersama ya? Bang Iswadi dia striker. Striker, Nah, Bang Roni Patinasrani, juga Bang Risdianto. Karena ketika Paralimpiade mereka lah orang-orang yang jadi pelatih kita waktu di tim nasional. Iswadi sebagai pelatih tim nasional, head coach-nya, Sulekan asisten pelatih, Bang Roni sebagai advice, Bang Risdianto sebagai pelatih striker. Jadi mereka di tingkat-tingkat itu mungkin mereka. Sampai hari ini saya masih diskusi sama Bang Risdianto, legend sepak bola nasional yang masih tersisa hari ini. Bukan mengecilkan yang lain, tapi di level-level itu mereka lah yang membantu kita, termasuk membantu Rocky Putirai, membantu Agung Setiabudi, ya. Mereka itulah yang kita anggap berjasa untuk diri kita, tanpa mengecilkan yang lain-lain. Tadi udah ada 3 pertanyaan terakhir, ini pernyataan yang terakhir. Dewa United menuju juara. Apa komentarnya? Kita harus yakin. Tapi begini, ini kan target. Target kita kan papan atas. Kalau saya sekarang tidak memikirkan hasil. Saya bicara sama manajemen bagaimana kita menjaga proses ini supaya hasilnya bagus. Apa itu proses? Latihan yang bagus, permainan yang berkualitas, manajemen yang bagus. Saya pikir semuanya akan bisa berjalan yang bagus. Ya mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita yakin, kita kerja keras, kita jangan sombong. Yang terakhir tentu kita menyerahkan segala kehidupan kita hanya pada Allah. Itu. Terima kasih Coach Neil, luar biasa sekali. Dewa United menuju juara, yang pasti ini keren. Lirik on the spot pertama kali spesial. Banyak hal yang dapat kita ambil dari semua yang diberikan Coach Neil, mulai dari yang enak, agak nggak enak, sampai yang stylish. Ya, yang pasti banyak sekali cerita Coach Neil. Terima kasih, sukses untuk musim yang baru bersama Dewa United di debut di Liga Indonesia Kasta pertama musim ini. Yang pasti terus saksikan Lirik di YouTube kami, di YouTube Scorer Indonesia. Untuk semuanya
Semoga sepak bola Indonesia semakin baik. Dan yang pasti saya berterima kasih untuk semua kru. Saya Esus Santoso. Sampai jumpa di lirik selanjutnya.